Kantor Sekretariat DPC Partai PDI Perjuangan Kabupaten Asmat akhirnya diresmikan Ketua Bidang Kehormatan Partai DPP PDI Perjuangan sekaligus anggota DPR RI Kamarudin Watubun pada Selasa 10 Oktober 2023. Peresmian kantor Sekretariat DPC Partai PDI Perjuangan ini dihadiri Ketua DPC PDI Perjuangan sekaligus Bupati Asmat 2 periode Elisa Kambu dan seluruh pengurus partai. Bagi Watubun, kantor DPC ini merupakan wadah berkumpulnya orang-orang yang siap mengabdikan diri kepada masyarakat. Sehingga diharapkan dengan hadirnya kantor itu, semakin memberikan semangat untuk mengedepankan pelayanan kepada masyarakat setempat. Syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, hari ini saya resmikan gedung ini menjadi tempat peradaban, tempat yang akan melahirkan pemimpin-pemimpin politik dari tempat ini, dari Asmat, untuk provinsi dan untuk Indonesia. Pertama, kami bersyukur kepada Tuhan karena dalam perjalanan kurang lebih kehadiran Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan di Kabupaten Asmat dari 2003 sampai dengan hari ini kami selalu ngontrak pindah tempat dan oleh perkenan Tuhan atas komitmen dari teman-teman fraksi, dan kita sudah bisa punya tempat sendiri seperti yang ada saat ini. Jadi pembangunan kantor ini ketua panitia ini Pak Sekretaris. Beliau telah mengorganisir dan menggerakkan kami semua, dan kami sudah berdoa lama, tapi Tuhan berkenan kita baru mulai tahun ini baru membangun kantor ini. Tanah yang kita gunakan untuk membangun kantor ini masih pelepasan biasa di DPC. Nanti setelah ini kami akan konsultasikan ke DPP untuk proses selanjutnya untuk sertifikat milik Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Ya. Kami bersyukur dan mudah-mudahan dengan hadirnya kantor ini semua kepentingan untuk rakyat kami akan diskusikan di tempat ini sebelum ke tempat yang lain. Kami akan memanfaatkan ini, dan ini rumah untuk semua masyarakat Asmat yang ingin menyampaikan aspirasi, kepentingan, program, kebijakan lain-lain, silakan sampaikan melalui fraksi PDI Perjuangan maupun kepada DPC di tempat ini. Mungkin selama ini dicari-cari, tapi ini tempat sudah ada, dan mari memanfaatkan tempat ini untuk kita bisa berjuang bersama untuk kesejahteraan masyarakat kita, untuk perbaikan kehidupan masyarakat kita di Asmat secara khusus. Tapi kita berdoa supaya dari Asmat bisa merambat Bovendigul, Mapi, Merauke, dan Papua Selatan harus merah. Di media yang berkembang setiap saat, banteng tetap banteng. Banteng itu sudah biasa bertarung. Kalau dia tidak bertarung, itu bukan banteng. Jadi kemarin Pak Kambo ikut, Pak Thomas ikut, jadi Ibu Mega bilang begini, akhir pidato, badai itu pasti berlalu. Ya.
Kenapa? Karena kita ini partai yang dulu tarung lawan Orde Baru dan kita runtuhkan Orde Baru. Jadi kalau hanya soal tarung-tarung itu ya kita sudah teruji secara sah dan meyakinkan. Dan telah teruji oleh sejarah dan kita buat sejarah. Ya. Jadi tidak usah takut, kita tetap konsolidasi. Kata Ibu Mega, kembali kepada sumbernya. Sumber itu siapa? Rakyat yang mendukung Anda. Jadi kerja saja, tetap setia kepada sumbernya. Apapun alasannya, kita tetap harus berdiri tegak lurus dan berjuang. Karena perjuangan kita tidak sekedar untuk berkuasa, tapi tujuan perjuangan kita adalah untuk mencapai tujuan nasional kita. Itu yang menjadi tanggung jawab partai. Teman-teman semua, bulan Oktober, November lagi daftar calon tetap keluar. 2024 kita bertarung dan jaga kesehatan baik supaya visi kuat, karena tarung di sini cukup berat medannya. Harus menang DPR, tapi juga harus menang presiden. Itu siap kan tidaknya? Suara harus meyakinkan. Dan untuk itu kita punya modal. Kita punya modal. Hasil survei sampai hari ini untuk PDI Perjuangan DPR RI, untuk DPR keseluruhan kita masih ada di angka 20%. Partai lain paling tinggi di angka 10% lebih, tapi jauh selisihnya. Dengan modal itu kita harus all out untuk menangkan Ganjar menjadi Presiden Republik. Kita urus Indonesia ini terlalu besar, terlalu luas. Jadi presiden itu modal pertama harus sehat. Jangan sakit-sakitan, kalau tidak bisa berkunjung ke daerah jauh-jauh. Anda bersyukur karena Anda punya presiden yang masih muda dan kuat. Itu modal utama. Biar kau pintar, kau hebat, tapi kalau sakit tidak bisa buat apa-apa, ya. Jadi Anda beruntung 2 periode lalu pilih Presiden Jokowi yang kecil dan lincah, ya, datang 2 kali ke sini. Jadi kalau kamu pilih presiden itu pastikan yang satu saat bisa berkunjung kalian. Nah, syarat pertama itu punya fisik yang bagus. Wah, kalau Ganjar kita pastikan tuh, disuruh lari maraton dia masih bisa. Wah. Kedua baru ini. Nah. Jadi kita harap nanti satu saat Ganjar jadi presiden, dia datang juga seperti yang dilakukan oleh Jokowi. Yang terakhir, terima kasih lagi buat Pak. Tadi itu saya mau pakai baju begitu, saya punya baju bagus sekali di cover, tapi datang kamu langsung bawa saya ke sini, ya sudah saya pakai. Tapi tidak apa-apa, ini menunjukkan bahwa kita siap tempur. Jadi dalam keadaan apapun kita tempur. Kalau saya punya baju itu tadi saya pakai bikin banteng penuh, jadi tidak kepala begitu. Kemarin saya Rakernas kemarin itu Ibu sempat tanya, ini kenapa bantengnya kok penuh? Saya bilang kalau banteng kepala saja itu kemungkinan badan ekor bisa ke kambing, kerbau bisa jadi. Jadi saya pakai banteng penuh ini, saya kritik situasi politik hari ini. Ya banteng itu harus dari kepala sampai kaki ke banteng.
Yang kepalanya banteng, ekornya nggak jelas. Baik, terima kasih banyak.